Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wasahbihi wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Hari ini kita lanjutkan tentang mata kuliah hadis yang terkait dengan hadis yang kelima terkait dengan jihad dan terorisme. Kita akan bicara tentang yang terkait dengan jihad dulu, keutamaan masalah jihad. Jihad dari akar kata jahada yujahidu mujahadatan wa jihadan, ya. Ada yang mengatakan jahada yajhadu juhdan wa jihadan, ya. Salaman. Salaman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wasahbihi wa la hawla wa la quwata illa billah. Hari ini kita memasuki materi tentang hadis yang kelima, hadis yang berkait dengan tema jihad dan terorisme. Pada bagian pertama kita akan bahas tentang keutamaan jihad. Jihad, perlu saya jelaskan dulu tentang makna jihad, ya. Asal usul atau akar kata jihad. Jihad itu berasal dari kata-kata jahada yujahidu mujahadatan wa jihadan, ya. Ada atau dari kata-kata jahada yajhadu juhdan wa jihadan, ya. Jihad itu maknanya adalah bersungguh-sungguh, ya, bersungguh-sungguh. Jadi jahada yujahidu mujahadatan wa jihadan. Jadi makna jihad itu adalah masyaqqah, sesuatu yang susah, ya. Itu makna jihad, ya. Jadi jihad itu mengandung makna yang masyaqqah, makna yang sulit, ya, mengandung makna masyaqqah, ya. Makanya orang yang berjihad adalah orang-orang yang melakukan sesuatu yang menyusahkan dan menyulitkan, ya. Nah, hadis ini pertama adalah bicara tentang keutamaan jihad, afdhaliyatul jihad. Adapun redaksi hadis sebagai berikut: Haddatsana Abul Yaman akhbarana Syu'aib an Az-Zuhri qala haddatsani Atha ibnu Yazid Al-Laitsi annas Aba Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu haddatsahu qala qila Rasulullah ayyun nasi afdal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mu'minun yujahidu fisabilillah bi nafsi wa malihi faqalu thumma man qala mu'minun fi syi'bin min sya'bi yattaqillah wa yada'un nasa min syarrihi. Di dalam hadis ini redaksinya sebagaimana yang tadi saya bacakan. Haddatsana Imam Al-Bukhari berkata, Abu Al-Yaman telah menyampaikan kepada kami, ia berkata, Syu'aib telah mengabarkan kepada kami dari Az-Zuhri, ia berkata, atau Ibnu Yazid Al-Laitsi telah menyampaikan kepadaku bahwa Abu Sa'id Al-Khudri telah menyampaikan hadis kepadanya kepada Atha. Qala Abu Sa'id Al-Khudri berkata, ya Rasulullah,
Abu Sa'id Al-Khudri bertanya kepada Rasulullah. Rasulullah ditanya, "Ya Rasulullah, ayyun nasi afdol?" Wahai baginda Rasul, siapa yang paling utama? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menjawab, "Mu'minun yujahidu fisabilillah." Seorang mukmin yang berjihad di jalan Allah dengan jiwa dan hartanya, binafsihi dengan jiwanya, wa mali dan hartanya. Faqalu, para sahabat bertanya, "Summa man?" Kemudian siapa lagi Rasul? Qala, Nabi menjawab, Nabi bersabda, "Mu'minun fi syi'bin min syi'am minasyi'abi." Seorang mukmin yang tinggal di antara bukit suatu pegunungan, ia bertakwa kepada Allah dan meninggalkan manusia dari keburukannya. Hadis ini adalah hadis yang bicara tentang salah satu di antara hadis yang bicara tentang keutamaan daripada jihad ya. Kita menemukan kata-kata jihad di dalam Al-Quran. Banyak kita temukan kata-kata jihad, bagaimana di dalam surat As-Saff ya. Dalam surat As-Saff Allah menyebutkan, "La yasabil qaiduna minal mu'minina ghairu lidarari wal mujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim faddalallahu mujahidina bi amwalihim wa anfusihim wa al qaidina darajat wa kullu wa'ada Allahul husna wa faddalal mujahidina al qaidina ajran 'azima." Di sini Allah menyebutkan di dalam surat As-Saff ini hal-hal yang terkait dengan persoalan jihad, term daripada jihad. Wa qala ta'ala, "Hal ya ayyuhalladzina amanu." Ya ayyuhalladzina amanu dalam surat An-Nisa tadi itu. Tadi surat An-Nisa ayat 95 sampai 96. Dalam surat As-Saff ayat 10 ayat 13 Allah menyebutkan kata-kata tentang jihad. Ya ayyuhalladzina a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum 'ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun yaghfir lakum dzunubakum wa yadkhilkum jannatin tajri min tahtiha al-anhar wa masakin thayyibatan fi jannati 'adn dzalikal fawzul 'adzim. Di sini Allah mengatakan, "Wahai orang-orang yang beriman, apakah aku tunjukkan pada kalian semuanya atas sebuah perdagangan, perniagaan yang bisa menyelamatkan kalian semuanya dari siksa yang sangat pedih?" Allah menyebutkan, "Tu'minuna billahi wa rasulihi," engkau beriman kepada Allah dan Rasulnya, "wa tujahiduna fisabilillah," dan engkau berjihad di jalan Allah, bi amwalikum dengan menggunakan harta kalian semuanya, wa anfusikum dan diri kalian semuanya, dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, hal itu adalah lebih baik bagi kalian semuanya, in kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahui, yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan mengampuni dosa kalian semuanya, wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtiha al-anhar, Allah memasukkan kalian semuanya surga yang mengalir di bawahnya berbagai macam air, wa masakin thayyibatan, beberapa tempat tinggal yang baik, fi jannatin adn, di surga Aden, dzalikal fawzul 'adzim, itu adalah merupakan keberuntungan yang sangat agung. Ini adalah ayat-ayat bicara tentang jihad, dan banyak lagi di dalam ayat-ayat Al-Quran yang bicara tentang persoalan terminologi masalah jihad. Kemudian hadis yang saya bacakan tadi adalah hadis yang berbicara tentang afdholiyah, jadi berbicara tentang tataran keutamaan daripada jihad ya, bahwa orang yang paling utama adalah orang yang mau berjihad ya. Nah, terminologi jihad ini mengisyaratkan adanya unsur ya. Jihad itu ada unsur masyaqqah karena ikut wazan fa'ala yufa'ilu mufa'alatan, itu menunjukkan makna mutawa'ah, sebuah makna interaktif ya. Jadi menunjukkan sebuah usaha yang ada unsur kesulitan dan kesusahan. Ada unsur kesulitan dan kesusahan. Jadi bisa diartikan bahwa orang yang berjihad adalah orang yang melakukan sesuatu yang menyusahkan dan menyulitkan.
Jadi jihad itu tidak ada jihad yang santai, tapi jihad adalah sesuatu yang sangat sulit dan sangat berat. Makanya di dalam hadis lain disebutkan dalam sebuah hadis ketika Rasulullah selesai dari perang Badar, Rasul mengatakan roja'na, di dalam sebuah matan hadis roja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita baru usai dari melakukan sebuah peperangan yang kecil menuju kepada sebuah peperangan yang besar. Kemudian para sahabat terkejut ya, karena peperangan itu sangat luar biasa, menguras tenaga, banyak korban yang meninggal, dan itu adalah peperangan yang pertama dalam Islam ya. Tetapi ternyata Rasulullah memberikan suatu statement yang mengejutkan, roja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita baru usai dari melakukan sebuah peperangan yang kecil menuju peperangan yang besar. Faqalu, akhirnya para sahabat bertanya-tanya, menimbulkan sebuah pertanyaan besar. Faqalu ya Rasulullah, wa ma hiya? Jadi gerangan apa sebenarnya perang yang besar itu? Qala, Nabi menjawab, jihadun nafsi, yaitu perang melawan nafsu. Perang melawan nafsu. Jadi kalau kita kembali pada hadis Abu Sa'id Al-Khudri tadi itu, bahwa makna generik daripada jihad dalam Islam adalah, melalui hadis ini dapat dimaknai dengan sebagai usaha yang membutuhkan sesuatu kesungguhan dan tidak mudah. Jadi jihad itu tidak ada yang mudah, walaupun jihad an-nafsi sesuatu yang sangat sulit ya, melakukan sebuah perlawanan nafsu, antara nafsu ammarah, nafsu lawamah, nafsu syahwaniyah ya. Sesungguhnya sesuatu yang membutuhkan sebuah kesungguhan dan tidak mudah, dan dalam bahasa lain sebuah pengorbanan dengan mempertaruhkan jiwa dan harta di jalan Allah Ta'ala. Dari sinilah maka tampak jihad yang dimasukkan dalam hadis itu punya dua basis, yaitu perjuangan dan pengorbanan ya. Perjuangan dan pengorbanan. Jadi makna dari basis tentang kata-kata jihad itu adalah ada dua basis yang sangat penting, yaitu perjuangan dan pengorbanan, dan harus sesuai dengan aturan main ajaran Islam, sesuai dengan aturan main ajaran ketuhanan. Jika seorang mukmin melakukan model perjuangan yang seperti ini, maka dapat dikategorikan menjadi mukmin yang paling utama. Kemudian berikutnya adalah bentuk-bentuk jihad ya. Bagaimana jihad bagi seorang perempuan? Redaksi hadis dalam di bawah ini, Haddatsana Muhammad ibnu Katsir akhbarana Sufyan an Muawiyah ibnu Abi Ishaq an Aisyah binti Talha an Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha qalat ista'adantu an-nabi sallam fil jihad faqala jihadukunna al-hajj. Al-Bukhari berkata, Muhammad bin Katsir telah menyampaikan kepada kami, ia berkata, Sufyan bin Muawiyah telah mengabarkan kepada kami dari Muawiyah bin Ishaq dari Aisyah binti Talha dari Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anhu, ia berkata, aku meminta ista'adantu an-nabiy, aku minta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam fil jihadi, untuk ikut berjihad, ikut berperang ya. Jadi seorang perempuan yang mencoba mendaftarkan diri dalam sebuah rombongan jihad ya. Faqala, bagaimana reaksi Rasulullah ketika perempuan ikut menjadi relawan, ikut menjadi kombats ya, menjadi relawan ya dalam peperangan? Faqala, beliau bersabda, jihadukunna al-hajju, jihad kalian adalah ibadah haji. Jihad kalian adalah ibadah haji. Dalam keterangan yang lain disebutkan bahwa hadis ini menurut menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani adalah hadis yang sekedar untuk menunjukkan bahwa jihad tidak diwajibkan bagi perempuan. Jadi secara eksplisit hadis ini adalah
perempuan tidak wajib untuk melaksanakan jihad. Dalam makna, dalam konteks adalah perang ya. Tentu makna bukan makna jihad yang umum yang di atas yang dimaksudkan ya. Makna jihad di sini adalah bermakna qital ya, perang yang fisik ya. Jadi perempuan tidak diwajibkan dalam pengertian konteks adalah perang secara fisik ya, sebagai combat ya. Alasannya yang perang yang tidak diwajibkan bagi perempuan adalah karena tidak di masa karena di masa produksinya atau khuruj hadis tersebut, perempuan telah diperintahkan untuk menyembunyikan diri dan tidak bercampur dengan kaum laki-laki ya. Memang haji menjadi objek jihad bagi kaum perempuan karena ibadah haji tersebut membutuhkan sebuah kesiapan fisik ya. Karena haji itu adalah membutuhkan sebuah kesiapan secara fisik, kesiapan secara materi ya, kesiapan secara finansial. Makanya di dalam haji itu adalah walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ya. Jadi walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Kewajiban manusia untuk menunaikan haji adalah bagi orang yang istita'ah. Dalam konteks ibadah haji, maka di sana ada dua unsur, ada 3 unsur yang harus dipenuhi bagi orang yang melaksanakan haji sebagai bagian daripada sebuah jihad. Pertama adalah istita'ah nafsiyah, kemampuan secara fisik ya. Kemampuan secara fisik. Karena haji memang dikatakan al-hajju jihadun la qitala fi. Haji adalah sebuah peperangan. Ya, jihad yang al-hajju jihadun la qitala fi. Haji adalah sebuah jihad yang tidak ada pertumpahan darah ya. Oleh karena itu tadi kalau kembali pada ayat walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila, itu istita'ah di sana ada beberapa makna ya. Ada beberapa unsur yang harus dipenuhi dalam ibadah haji adalah pertama istita'ah nafsiyah, kemampuan secara fisik ya. Yang kedua adalah istita'ah amaliyah, kemampuan secara finansial. Apalagi sekarang ya, orang daftar haji harus waiting list, ada daftar tunggu kurang lebih dari 30 tahun. Itu adalah membutuhkan sebuah kesiapan mental, kesabaran ya. Kemudian yang ketiga adalah istita'ah ilmiah, kemampuan secara keilmuan. Artinya apa? Bahwa seorang yang akan menunaikan haji dituntut dia untuk mengetahui tentang ilmu manasik ya, harus memahami tentang ilmu manasik ya. Ilmu manasik harus mengetahui rukun, wajib dan syaratnya haji ya. Maka kemampuan secara ilmiah ya, kemampuan secara ilmiah ya. Karena memang ya banyak hadis yang bicara tentang beberapa persyaratan. Faman farada fihi nal hajja fala rafasa wala fusuq wala jidal ya. Jadi ada beberapa hadis yang bicara tentang keberadaan haji sebagai bagian objek jihad bagi kaum perempuan ya. Karena haji itu sangat berat ya, membutuhkan kesiapan secara psikologis, secara fisik dan secara finansial, meninggalkan keluarga ya, untuk datang memenuhi panggilan Allah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika la labbaik. Jadi saking beratnya haji itu, maka disebutkan bahwa adalah jihadnya bagi perempuan adalah ibadah haji ya, jihadukunna al-hajj. Yang saya sebutkan tadi bahwa al-hajju jihadun la qitala fi. Jihad haji adalah jihad yang tidak ada pertumpahan darah. Jadi mengkaji tentang memang haji menjadi objek jihad bagi kaum perempuan karena ibadah tersebut membutuhkan kesiapan secara fisik yang tidak sedikit ya. Meninggalkan keluarga, apalagi punya anak, meninggalkan anak ya sekian hari, minimal dalam 40 hari kalau haji reguler ya. Seolah hadis ini mengisyaratkan bahwa perjuangan kaum perempuan tidak mesti di medan peperangan ya. Perjuangan perempuan tidak mesti di medan peperangan, tetapi berada pada prosesi ibadah haji. Dan kedua kondisi itu perang dan haji bagi perempuan akan sama
saja, baik dari segi perjuangan dan balasannya. Jadi makanya tadi dikatakan bahwa haji adalah jihadun la qitala fih. Ini adalah hadis yang bicara tentang jihad ya, bagi kaum perempuan ya. Jihad bagi kaum perempuan. Kemudian di dalam hadis lain juga ada hadis yang menjelaskan pada seorang laki-laki mau daftar perang ya. Kemudian dia istrinya mau melaksanakan ibadah haji, maka seorang laki-laki ini diperintahkan untuk menyertai daripada perempuan itu yang akan melaksanakan ibadah haji, menjadi mahram bagi dia. Hadis yang kedua adalah hadis yang bicara jihad tentang berupa kebaktian kepada orang tua. Jadi birrul walidain adalah bagian daripada sebuah jihad ya. Haddatsana Adam, haddatsana Syu'bah, haddatsana Habib Ibnu Abi Thabit qala sami'tu Abbas al-Abbas asy-syair wa kana la yuttahamu fi hadisihi. Qala sami'tu Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhu yaqul. Jadi Al-Bukhari berkata, Adam telah menyampaikan kepada kami, ia berkata, Syu'bah telah menyampaikan kepada kami, ia berkata, Habib bin Abi Thabit telah menyampaikan kepada kami, ia berkata, aku telah mendengar, sami'tu Abul Abbas, aku telah mendengar Abul Abbas al-Asyair, ia dituduh ya, ia tidak dituduh berdusta, yuttaham, tidak dituduh berdusta dalam hadisnya. Berkata, aku telah mendengar qala sami'tu Abdullah ibni Amrin, aku mendengar Abdullah bin Umar Abdullah bin Amr ya, sami'tu Abdullah ibn Amrin, aku mendengar Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu berkata, seorang telah datang, ja'a rajulun, telah datang seorang laki-laki ila Nabi, kepada Nabi ya. Fasta'danahu, kemudian orang laki-laki itu meminta izin kepada Nabi fil jihadi, untuk ikut di dalam jihad, dalam berperang, dalam konteks ini adalah berperang. Faqala, kemudian Nabi bertanya, ahayyun walidaka ya, apakah kedua orang tua masih hidup ya. Qala, orang laki-laki tersebut menjawab, ya. Qala na'am, ya Nabi, kedua orang tua aku masih hidup. Qala, Nabi berkata, Nabi bersabda, fa fihima fajahid ya, maka berjihadlah kamu kepada kedua orang tua kamu yang masih hidup itu. Ini adalah hadis yang kedua yang berbicara tentang jihad ya, bahwa birrul walidain termasuk bagian daripada jihad ya. Hadis ini asbabul wurudnya dari laporan Abdullah bin Amr bahwa ada seorang laki-laki yang mendatangi Nabi. Lelaki tersebut minta izin untuk ikut berjihad dalam peperangan. Kemudian Nabi bertanya tentang keberadaan, apakah kedua orang tua laki-laki itu masih hidup. Kemudian laki-laki itu menjawab bahwa kedua orang tuanya masih hidup. Lantas Nabi SAW bersabda, berjihadlah terhadap keduanya. Penjelasan daripada hadis tersebut ya, beberapa hadis di atas menjelaskan bahwa perbedaan menunjukkan perbedaan objek jihad berdasarkan pada perbedaan pelakunya ya. Jadi jihad itu melihat kepada objek dan juga subjeknya. Hadis ini adalah hadis yang menunjukkan perbedaan jihad dalam objek ya, objek jihad berdasarkan perbedaan pada pelakunya. Jadi, perbedaan pelakunya. Maka dalam hadis ini ada seorang anak di dalam berjihad pada orang tuanya. Mana berjihad pada orang tua itu yaitu bersungguh-sungguh dalam berbakti dan berbuat baik kepada kedua orang tua, sehingga posisinya bisa disamakan dengan orang yang sedang ikut dalam peperangan. Ya memang bahwa birrul walidain, berbakti kepada orang tua adalah bagian daripada jihad. Dalam konteks hadis ini ya, ketika ada seorang laki-laki mau daftar sebagai relawan,
dalam combat, dalam sebuah jihad, peperangan, jadi relawan, maka Rasulullah ternyata juga menanyakan kepada orang tuanya, apakah orang tuanya masih hidup. Kemudian kalau masih hidup, iya, maka kamu berjihadlah kepada kedua orang tuamu. Dan tentunya bahwa berwalidain kepada orang tua itu tidak mudah, ya, tidak mudah, ya, tidak mudah. Dalam pelaksanaannya, dalam implementasinya, ya, birrul walidain. Bahkan di dalam surat Al-Isra, ya, bahwa perintah beribadah birrul walidain itu adalah perintah kedua setelah manusia diperintahkan untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Dalam surat Al-Isra ayat 23, Allah berfirman, ya, bahwa kebaktian anak kepada orang tuanya dalam Islam dinilai sebagai tindakan jihad. Allah menyebutkan wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapakmu. Jika salah seorang di antara keduanya atau keduanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan fala taqul lahumā uffin, ya. Dan janganlah kamu membentak keduanya, wala tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Jadi tentunya bahwa birrul walidain ini sangat berat, ya, sangat berat di dalam praktek, ya, implementasinya. Maka saking begitu beratnya bahwa bakti kepada orang tua, melayani orang tua, berkhidmat kepada orang tua, itu dikatolikan dengan sebuah orang, sama dengan orang yang sedang ikut berperang dalam Islam, ya. Ayat ini memperlihatkan sisi jihad terhadap orang tua, ya, bahwa berbakti kepada orang tua, birrul walidain kepada orang tua, membantu, melayani, mengabdi orang tuanya adalah bagian daripada jihad. Sisi yang pertama adalah menjaga diri dengan sungguh-sungguh untuk tidak menyakiti hati orang tua, dengan menjaga perasaan mereka. Hal ini dilakukan dengan menjaga diri dari lisan dan perbuatan yang berpotensi menyinggung perasaan orang tua, ya. Sisi yang kedua adalah bersungguh-sungguh dalam memelihara orang tua yang sudah lanjut usia. Inilah sisi jihad seorang anak kepada orang tua. Di dalam kitab yang lain, dalam kitab Riyadhus Shalihin, disebutkan bahwa tentang hadis salah satu filgor, ada 3 orang yang terjebak di gua, ya. 3 orang yang terjebak di gua dalam sebuah perjalanan, bahwa orang itu terjebak di gua ketika dalam perjalanan terjadilah hujan, dan begitu lebat. Akhirnya 3 orang ini berteduh di hutan, kemudian berteduh di gua. Akhirnya guanya itu longsor dan tertutup oleh batu yang begitu besar. Akhirnya 3 orang ini tidak bisa keluar dari gua, terjebak dengan batu yang menutupi di mulut daripada gua itu. Kemudian mereka berusaha bagaimana cara bisa keluar dari gua yang tertutup oleh batu itu. Akhirnya 3 orang itu berdoa kepada Allah bahwa mengandalkan kepada amal yang pernah dilakukan selama dalam hidupnya, bahwa di antara sekian amal-amal yang telah diperbuat yang ikhlas karena Allah, apa yang mereka lakukan. Nah, salah satu 3 orang ini antara lain adalah
Di antara 3 orang itu rajulun, seorang laki-laki di mana seorang laki-laki ini setiap harinya menyediakan susu. Ia sangat sayang kepada orang tuanya, sangat baik kepada orang tuanya, setiap hari menyediakan susu karena punya memelihara kambing ya. Dan itu dilakukan bertahun-tahun ya. Berlaku bertahun-tahun. Ia lakukan semata-mata ikhlas karena Allah Ta'ala, karena ingin berbakti kepada orang tuanya. Bahkan suatu hari anaknya yang masih kecil itu menangis, merengek-rengek, meminta minum susu yang disediakan kepada orang tuanya. Saking baktinya kepada orang tuanya, orang tua ini juga tidak mengizinkan kepada anaknya untuk minum susu yang telah disediakan kepada orang tuanya. Kemudian orang ini akhirnya nuntut kepada Allah, ya Allah, kalau memang apa yang aku lakukan kepada orang tuaku itu adalah ikhlas karena Engkau, maka saya mohon kepada Jenengan, mohon kepada Engkau ya Allah, bukakanlah pintu gua yang tertutup oleh batu yang begitu besar. Akhirnya ternyata dengan kekuatan ikhlas ya, karena ikhlas tadi itu maka batu yang menutup pintu gua itu akan terbuka, tapi belum bisa keluar. Maka di dalam hadis disebutkan Rasul amali al-ikhlas, bahwa potensi, esensi amal itu adalah keikhlasan ya. Maka Imam Nawawi menempatkan hadis ikhlas itu dalam subbahasan bab yang pertama, dan dalam subbahasan tentang at-tawassul bil amali sholeh, bertawassul dengan amal-amal yang soleh. Yang kedua, ada seorang bos ya, katakanlah sebagai seorang majikan, seorang majikan yang mempunyai beberapa karyawan, seorang pengusaha yang punya beberapa karyawan, di mana setiap akhir bulan pengusaha ini membayar gajinya karyawan yang memang bekerja di situ. Nah, suatu hari ada seorang karyawan yang di akhir bulan tidak mengambil gaji, dan tentunya bahwa pengusaha ini sangat jujur ya, dan gaji yang tidak diambil tadi itu kemudian dibelikan kambing oleh majikannya, oleh tuannya. Setelah dalam perjalanan sekian tahun, ternyata kambing ini beranak pinak. Kemudian suatu hari karyawan tadi mendatangi bosnya dan menanyakan gaji yang belum diambil dulunya ya, yang belum pernah sempat diambil. Apa kata majikan tadi itu? Kalau Anda ingin melihat gajimu, lihatlah itu kambing yang ada di depan perusahaan itu yang begitu banyak ya, ambil semua ya. Jadi tidak mengambil sedikit pun tuannya itu terhadap kambing yang sudah beranak pinak yang begitu banyak. Nah, kemudian majikan ini berdoa kepada ya Allah, kalau memang apa yang dilakukan itu hanya semata-mata karena Engkau, maka aku mohon kepada Jenengan, batu yang berada di depan pintu gua itu mohon dibuka. Akhirnya batu yang di depan gua itu terbuka, tetapi belum bisa keluar. Maka orang yang ketiga yang ada di dalam gua itu ada seorang pemuda ya, seorang pemuda di mana pemuda ini pernah dicintai, ada seorang cewek yang naksir yang mencintai dia ya, seorang yang cantik ya, status sosialnya adalah anak orang kaya, dadu jamalin wa mansibin, punya kecantikan dan punya kekayaan, tapi diajak kencan, diajak selingkuh, kemudian dia mengatakan qala inni akhafullah ya, saya takut kepada Allah. Nah, kemudian pemuda ini mengatakan, ya Allah, kalau memang aku lakukan itu semata-mata karena Engkau, saya mohon batu yang ada di depan pintu gua ini mohon Engkau bukakan. Akhirnya apa? Doa itu dikabulkan dan tiga orang itu bisa keluar dari jebakan
batu yang ada di depan daripada gua itu. Ini adalah hadis yang bicara tentang, yang kedua adalah hadis yang bicara tentang jihad ya. Tentang jihad. Kemudian dalam ayat ini, ayat Al-Isra ayat 23 ini juga menunjukkan betapa pentingnya persoalan birrul walidain. Kalau tadi menempati peringkat kedua, setelah di dalam ayat ini Allah memerintahkan bahwa setelah manusia diperintahkan oleh menyembah kepada Allah, tapi perintah kedua adalah birrul walidain. Maka wajar kalau memang birrul walidain adalah bagian daripada jihad yang disebutkan di dalam hadis tentang salah satu sahabat yang ingin ingin daftar sebagai relawan dalam jihad. Kemudian Rasulullah memberitakan untuk menanyakan kepadanya apakah orang tua masih hidup, maka suruh berbakti kepada orang tuanya. Yang ketiga adalah jihad dalam peperangan ya. Jihad di dalam peperangan ya. Redaksi hadis adalah haddatsana Abul Yaman qala akhbarana Syu'aib an Zuhri qala haddatsani Abdurrahman ibn Abdullah Al-Ka'ab ibn Malik anna Ka'ab ibn Malik hina anzala Allah Ta'ala wa fi syi'ri ma anzala atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah tabaraka wa ta'ala qad anzala fi syi'ri ma qad alimta wa kaifa tara fihi faqala sallam innal mu'minuna jahidu sabi innal mu'min yujahidu bisayfihi wa lisanihi. Ahmad berkata, hadis riwayat Ahmad ya, berkata Abul Yaman telah menyampaikan kepada kami, ia berkata Syu'aib telah mengabarkan kepada kami dari Az-Zuhri, ia berkata Abdurrahman bin Ka'ab bin Malik telah menyampaikan kepadaku ketika Allah Ta'ala Tabaraka wa Ta'ala menurunkan ayat tentang syair ya. Sesungguhnya Ka'ab bin Malik mendatangi Nabi, lantas beliau berkata sesungguhnya Allah Tabaraka wa Ta'ala telah menurunkan ayat tentang syair seperti yang Tuhan telah ketahui. Jadi bagaimana menurut Tuhan tentang hal itu? Lalu Nabi SAW bersabda, sesungguhnya orang mukmin yang berjihad dengan pedang dan lisannya. Hadis ini sebagaimana hadis yang sebagaimana disebutkan di dalam beberapa makna jihad sebelumnya ya. Dalam beberapa hadis yang sudah lewat sudah disinggung tentang adanya makna jihad yang khusus, yaitu berperang. Jadi makna jihad kan punya makna term yang sangat banyak ya. Antara lain haji juga bagian daripada jihad, birrul walidain juga termasuk bagian dari jihad ya. Nah di dalam konteks ini dalam hadis ini adalah jihad yang khusus, yaitu makna yang jihad yang dimana perangan ya. Makna ini adalah makna yang lebih tepat mengartikan term tentang jihad ya pada hadis di atas. Jadi tentang term jihad diartikan dengan peperangan ya. Jihad dengan pedang berarti menyatakan perang dengan orang-orang yang kafir yang menjadi musuh-musuh Tuhan ya. Jihad dengan lisan diartikan perlawanan juga terhadap orang-orang kafir serta kaum intelektualnya yang menentang tentang ajaran Tuhan dengan argumen-argumennya ya. Hadis di atas selaras dengan firman Allah Ta'ala, innal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Dan sesungguhnya orang-orang mukmin yang sebenarnya adalah mereka adalah yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwanya di jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar. Ulaika humus shadiqun, mereka adalah orang-orang yang benar. Dari hadis di atas dan ayat di atas dapat dibenarkan bahwa jihad tidak hanya dimaknai dengan
secara umum, yaitu segala bentuk kesungguhan dan pengorbanan. Tapi juga diartikan dalam arti yang khusus, yaitu peperangan. Ya. Tentu yang salah satunya adalah mempersempit makna jihad hanya pada arti yang khusus, yaitu lalu mengabaikan makna jihad yang sifatnya umum. Ya. Jadi hadis tadi itu adalah hadis yang dimaknai jihad secara makna yang khusus, yaitu adalah peperangan melawan orang-orang kafir, ya. Peperangan melawan orang-orang kafir, ya. Kemudian 4 adalah jihad dalam menuntut keadilan penguasa, ya. Kemudian dalam redaksi hadis, haddatsana Muhammad ibnu Abadah al-Wasiti, haddatsana Yazid ibn Harun, akhbarana Israil, haddatsana Muhammad ibnu Juhadah, Anatiyata al-Aufi, Anab Sa'id al-Khudri qala Rasulullah sallallahu afdalul jihadi kalimatu adlin inda sultanin jairin aw amirin jairin. Abu Dawud berkata, Muhammad bin Abadah al-Wasiti telah menyampaikan kepada kami, ia berkata Yazid yaitu Ibnu Harun telah menyampaikan kepada kami, ia berkata Israil telah mengabarkan kepada kami, ia berkata Muhammad bin Juhadah telah menyampaikan kepada kami dari Atiyah al-Aufi dari Abi Sa'id al-Khudri, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, jihad yang paling utama adalah menyampaikan keadilan, ya, menyampaikan keadilan di hadapan sultan atau penguasa yang lalim, yang otoriter, yang sewenang-wenang, itu adalah termasuk jihad yang paling utama. Di dalam hadis lain dengan redaksi afdalul jihadu kalimatu haqqin ala imamin jair, jihad yang paling utama adalah menyuarakan kebenaran kepada para pejabat, para pemangku kekuasaan yang melakukan sebuah tindakan kesewenang-wenangan, ketidakadilan, ya, melakukan kekerasan, melakukan kesewenang-wenangan atas kekuasaan yang ia lakukan, ya, yang ia kuasai, yaitu adalah merupakan bagian daripada sebuah jihad, ya, menyuarakan kebenaran, ya, mengkritik, ya, baik secara langsung maupun tidak langsung, ya, melalui berbagai macam media, misalnya sekarang media sosial atau media yang lain, elektronika, itu adalah bagian daripada sebuah jihad. Maka dikatakan afdhul jihadi kalimatu adlin inda sultanin jairin aw amirin jair, bahwa jihad yang paling utama adalah menyampaikan keadilan, ya, menyampaikan keadilan kepada sultan, penguasa, pejabat, misalnya kepala daerah, gubernur, presiden, mengkritik, ya, melalui berbagai media dalam rangka menyuarakan aspirasi masyarakat, suara rakyat, ya, suara yang menuntut adanya perlakuan yang adil kepada penguasa. Hadis ini dalam riwayat yang lain mengenakan kalimat menyampaikan kebenaran, kalimatu haqqin, ya, menyampaikan kebenaran, bukan kalimatu adlin. Tadi pernah saya sampaikan afdhul jihadi kalimatu haqqin, redaksinya ada yang kalimatu haqqin bukan kalimatul adlin. Penyampaian kebenaran di hadapan penguasa yang otoriter dan lalim merupakan jihad yang paling utama, karena ini membutuhkan sebuah nyali, membutuhkan sebuah kebenaran. Bisa aja dia di penjara, bisa dia dibunuh, ya, ketika orang mengkritik kepada pemerintah, kepada penguasa yang memang otoriter, misalnya kasus-kasus pada zaman Orde Baru misalnya, orang-orang yang mengkritik, ya, dia senyap, ya, pemerintah rezim Orde Baru melakukan operasi sunyi, operasi senyap, ya, tahu banyak orang-orang hilang, ya, sebagaimana dilansir oleh Kontras itu. Yang sekarang sampai sekarang menuntut adanya peradilan HAM adalah pada masa rezim Orde Baru yang belum terselesaikan. Ini adalah juga konteksnya hadis sama dengan hadis ini, ya. Penyampaian kebenaran di hadapan penguasa yang otoriter dan zalim merupakan jihad yang paling utama. Penyampaian ini bisa dalam bentuk ujaran
atau dalam bentuk tulisan, ya dalam berbagai macam media lah. Bentuk jihad yang lain adalah melakukan protes atau aksi unjuk rasa, misalnya demo dan segala. Tapi demo yang santun, demo yang karena ini adalah amar ma'ruf, maka caranya harus ma'ruf, jangan melakukan kerusakan dan segalanya ya. Jadi demo dengan cara-cara yang dibenarkan secara hukum, karena menegakkan hukum itu harus dengan cara tidak boleh melanggar hukum ya. Aksi dia masalah demo, aksi protes di hadapan para penguasa yang berbuat aniaya kepada masyarakat atau merugikan kepentingan bangsa dan negara, dan kepentingan bangsa dan negaranya, ya, Islam menilai tindakan-tindakan itu adalah bagian daripada jihad ya, bagian daripada jihad. Jadi menyuarakan kebenaran, melakukan semacam menyalurkan aspirasi ya, termasuk ya, melakukan protes ya, tuntutan adanya bagi para pejabat yang menyalahgunakan kewenangan, terutama di saat-saat pandemi sekarang, menkorupsi bansos ya, para menteri kabinet yang melakukan korupsi ya, maka banyak lembaga-lembaga non pemerintah yang melakukan kritik yang begitu pedas ya, adanya dihukum yang seberat-beratnya karena menyalahgunakan bantuan sosial di saat bangsa kita sedang mengalami krisis ya, banyak PHK, krisis ekonomi ya. Situasi pandemi, mereka menuntut adanya peradilan ya, diadili, dihukum mati. Itu adalah salah satu bentuk daripada jihad ya. Kemudian yang kelima adalah jihad dalam kegiatan ilmu ya. Redaksi hadisnya adalah haddatsana Abu Bakar ibnu Abi Syaibah, haddatsana Hatim ibnu Ismail, haddatsana Humaid ibnu Sahwar anil Maqburi an Nabi radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man jaa masjidi hadza lam yati ila bi khairin yata'allamuhu aw yu'allimuhu fa huwa fi manzilatil mujahid sabilillah wa man jaa li ghairi dzalika fa huwa bi manzilatir rajuli yanzuru ila mata'i ghairi. Ibnu Majah, hadis ini ada riwayat Ibnu Majah. Abu Bakar bin Abu Syaibah telah menyampaikan kepada kami, ia berkata, Hatim bin Ismail telah menyampaikan kepada kami dari Humaid bin Syahr dari Al-Maqburi dari Abi Hurairah, ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, man ja'a masjidi, siapapun yang mendatangi masjidku, masjid ini artinya Masjid Nabawi ya, ia tidak datang melainkan lam yati ila li khairin, ia tidak datang melainkan karena ada kebaikan yang ia pelajari, ya ta'allamhu ayu alimu, yang ia pelajari atau ia ajarkan ya, wa bi manzilatil mujahid sabilillah. Jadi orang yang belajar, orang yang mondok, orang yang kuliah, orang yang ngaji itu adalah termasuk bagian daripada jihad ya. Wa bi manzilatil mujahid sabilillah. Kedudukannya adalah seperti orang yang berjihad di jalan Allah Ta'ala, kuliah dan segalanya itu, asal niatnya benar ya, serius dan segalanya, maka itu adalah bagian daripada mujahid fisabilillah. Wa man ja'a li ghairi dzalika, dan barang siapa yang mendatanginya masjidku, masjid jihad tadi itu, li ghairi dzalika, karena selain itu, fa huwa bi manzilatir rajuli, maka kedudukannya seperti seorang yang melihat barang milik orang lain. Ya tidak ada nilainya apa-apa ya, kalau niatnya adalah bukan ikhlas karena belajar atau mengajar ya. Jadi maka niat menjadi penting ya, maka menjadi penting. Penjelasan hadis ini menunjukkan menggunakan redaksi masjidku, artinya Masjid Nabi, Masjid Nabawi, ini berlaku juga untuk masjid-masjid yang lain ya. Jadi musyarilahnya memang di dalam hadisnya adalah hadis Masjid Nabawi, tapi maksudnya juga berlaku pada masjid-masjid yang lain ya, bukan hanya masjid ya, kampus, sekolah, pesantren itu jelas sama. Kedudukan orang yang menuntut ilmu disamakan dengan orang yang berjihad dalam medan perang adalah karena orang yang menuntut ilmu berarti menghidupkan agama ya. Makanya Allah mengatakan hadis lain, di dalam hadis lain disebutkan illallah la yantazulima ila biqaudi ulama, Allah tidak akan membinasakan ilmu kecuali adalah
mematikan para ulama. Kalau tidak ada orang ngaji, tidak ada orang yang belajar, tidak ada orang yang mondok, tidak ada orang yang kuliah, terutama di bidang agama, maka agama menjadi redup ya. Nah, jadi orang yang menuntut ilmu berarti menghidupkan agama, mengalahkan setan, melelahkan dan memecahkan butiran-butiran kelezatan Allah, memuridkan, memecahkan butiran-butiran kelezatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kafatan falawla nafaru min kulli firqatin min ta'ifatil yaqfitin wa lidur qaum idza raja'ila wa lahum yahdharun." Dan tidaklah patutnya orang-orang itu semuanya pergi ke medan peperangan. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak ada yang pergi untuk memperdalam ilmunya, memperdalam ilmu agama mereka, dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya. Jadi belajar dari hadis di atas ya, bahwa bentuk jihad yang lain adalah merupakan ta'allum dan ta'lim. Jadi mengajar dan belajar itu adalah salah satu bentuk daripada jihad ya. Dengan variasinya tadi, ada berjihad birrul walidain, ada haji bagi perempuan, kemudian ada jihad menghunuskan pedang dan berjuang, berjihad, berperang dengan harta dan dengan jiwanya ya. Yang ini adalah bahwa jihad dengan menggunakan, dengan belajar dan mengajar. Belajar itu juga jihad, mengajar pun juga bagian daripada jihad. Ya. Jadi belajar adalah bentuk dari jihad yang lain. Belajar adalah proses pendidikan yang juga membutuhkan kesungguhan. Jadi belajar itu juga membutuhkan keseriusan, kesungguhan, menguras waktu, tenaga, dan biaya, bahkan pengorbanan. So, tidak sedikit pun orang yang tidak mau melanjutkan pendidikan karena tidak mau bersungguh-sungguh dalam proses itu. Hal ini mungkin disebabkan karena hasil yang diperoleh dalam belajar baru akan kelihatan setelah memakan waktu yang cukup lama. Jadi outputnya dari belajar itu tidak bisa didapatkan secara langsung, tapi ada membutuhkan masa waktu yang panjang. Tapi itulah yang disebut dengan perjuangan keilmuan ya. Yang diperoleh ilmu akan terasa setelah keluar dari lembaga atau perguruan atau pesantren dia ketika belajar. Itu akan bisa dirasakan betapa pentingnya sebuah proses belajar dalam yang dikatakan sebagai bagian daripada jihad. Itulah beberapa hadis yang menunjukkan beberapa makna jihad. Ada jihad yang tadi pertama adalah jihad haji bagi seorang perempuan ya. Yang pertama adalah jihad di mana jihad menjaga komitmen dengan melaksanakan perintah Allah dan tidak melakukan menyakiti pada orang lain, tidak berbuat anarkis pada orang lain, itu juga bagian daripada jihad. Yang kedua adalah jihad bagi perempuan adalah haji. Yang ketiga adalah jihad yang bagi birrul walidain. Kemudian berjihad adalah orang yang berperang, orang mukmin yang berjihad dengan pedang dan dengan ucapannya. Yang berikutnya adalah orang yang berjihad dengan menuntut keadilan kepada penguasa. Itu yang keempat. Ada yang kelima adalah orang yang berjihad mencari ilmu ya, mencari ilmu dan mengajar ya. Jadi orang yang belajar dan mengajar ilmu adalah bagian daripada jihad. Itu adalah poin-poin tentang makna jihad di dalam pertemuan atau konteks hadis ini. Saya kira itu beberapa hal yang terkait dengan pengertian jihad di dalam beberapa varian hadis yang telah saya bacakan di atas. Insya Allah kita lanjutkan tentang makna terorisme nanti ya di dalam hadis berikutnya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.